Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali dengan saya Pak Mufti untuk melanjutkan pembelajaran kali ini tentang generasi di sekitarku. Meskipun kali ini kita masih dalam situasi daring, saya harapkan anak-anak tetap semangat, tetap selalu sehat dan terus untuk belajar, karena belajar itu sepanjang hayat. Semoga anak-anak nanti dapat meraih semua cita-cita anak-anak semuanya. Baik, kali ini kita akan melanjutkan tema 4 tentang globalisasi. Subtema 1 globalisasi di sekitarku untuk pembelajaran 2. Baik, sebelum kita masuk materi, kita sampaikan dulu tujuan pembelajarannya. Melalui pengamatan tayangan video pembelajaran, siswa dapat 1. Menjelaskan pengertian reklame dengan benar. 2. Memberikan contoh reklame. 3. Menyebutkan jenis reklame berdasarkan tujuannya. 4. Menyebutkan ciri-ciri reklame yang baik. 5. Menyebutkan sikap menghargai keberagaman ekonomi dengan benar. 6. Menyebutkan manfaat keberagaman ekonomi. Baik, pada pelajaran yang lalu kita sudah mempelajari tentang globalisasi di sekitarku, bagaimana produk-produk barang yang ada dalam era globalisasi. Nah, kali ini kita akan membahas tentang suatu usaha atau cara bagaimana kita bisa menawarkan suatu produk di era globalisasi. Salah satunya dengan membuat reklame. Reklame adalah media yang digunakan untuk menginformasikan, mengajak, menganjurkan, dan menawarkan suatu produk, sehingga masyarakat itu akan mengikuti pesan yang ada dalam suatu reklame. Ada beberapa jenis reklame, diantaranya ada poster, ada iklan, ada plakat, ada spanduk, ada selebaran, ada baliho, ada buklet, dan lain-lain sebagainya. Nah, untuk masalah macam-macam reklame ini nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Kemudian reklame, nah ini contoh gambar reklame, ya, contoh gambar reklame tentang penawaran suatu produk. Ini penawaran, semuanya ini tentang penawaran produk batik dari Indonesia. Nah, ini tujuannya apa? Biar batik Indonesia ini semakin dikenal oleh masyarakat Indonesia pada umumnya, dan terutama untuk penawaran di berbagai dunia. Kemudian reklame tadi ada beberapa jenis, tapi dilihat dari tujuannya, reklame itu ada 2 macam, yaitu ada reklame komersial dan ada reklame non-komersial. Reklame komersial adalah reklame yang digunakan untuk kepentingan bisnis atau reklame yang digunakan oleh pedagang untuk menawarkan barang atau produknya. Kemudian reklame non-komersial adalah reklame yang digunakan untuk mengajak masyarakat untuk melakukan suatu hal, misalnya hidup bersih, hemat energi. Kemudian reklame yang saat ini kita lakukan selalu memakai masker, jaga jarak, pola hidup sehat, dan lain sebagainya. Kemudian dalam membuat reklame kita harus memperhatikan bagaimana hal-hal yang harus diperhatikan untuk membuat reklame atau ciri-ciri reklame yang baik. 1. Slogan jelas dan mudah dimengerti. Jadi pesannya itu jelas dan mudah dimengerti. Kemudian bahasanya itu harus baik dan menarik dengan ukuran huruf yang sesuai.
Kemudian yang ketiga, ilustrasi menarik dan mudah diingat. Jadi selain bahasa menarik, ukuran huruf yang sesuai, ilustrasi menarik dan mudah diingat. Jadi gambar itu menarik dan mudah diingat. Kemudian yang keempat, letak gambar dan tulisan yang baik. Artinya antara gambar dan tulisan itu proporsional dan kontras. Nah, ini contoh reklame, ya, pemasangan reklame di tempat umum seperti ini. Nah, ini antara tulisan, antara gambar ini harus proporsional, artinya harus seimbang. Termasuk ini, batik tulis Cipto Pratonggo, tetap yang paling tulen sejak 1925. Kemudian ini disertai gambar orang yang sedang membuat batik. Kemudian dari reklame tadi, kemudian penawaran suatu produk tadi, itu artinya kan untuk meningkatkan ekonomi di suatu masyarakat. Nah, keadaan ekonomi di suatu masyarakat pun itu ada yang berbeda-beda. Tingkat keberagaman ekonomi atau perbedaan ekonomi di masyarakat itu disebut keberagaman ekonomi. Jadi keberagaman ekonomi adalah tingkat perbedaan keadaan ekonomi masyarakat suatu daerah berkaitan dengan pendapatan, komoditas utamanya, dan sumber daya manusianya atau keterampilannya. Jadi, keberagaman ekonomi di suatu daerah dan masyarakat itu dipengaruhi oleh satu, pendapatan, kemudian sumber daya manusia, dan komoditas utamanya atau hasil utama di suatu daerah. Kegiatan ekonomi di Indonesia diantaranya satu, pertanian. Nah, pertanian ini merupakan mata pencaharian terbesar di Indonesia. Dua, ada perkebunan, kemudian ada perdagangan, ada peternakan, ada pertambangan, ada perindustrian, ada perikanan, ada kehutanan, dan lain sebagainya yang merupakan kegiatan ekonomi di Indonesia. Kemudian juga ada tentang kegiatan di bidang jasa. Keberagaman ekonomi yang terjadi di masyarakat tentunya membawa manfaat. Nah, manfaat keberagaman ekonomi diantaranya kebutuhan ekonomi masyarakat ini terpenuhi dengan mudah. Yang kedua, tersedianya lapangan pekerjaan. Yang ketiga, mengurangi jumlah pengangguran. Kemudian yang keempat, meningkatkan daya saing antara pelaku usaha ekonomi. Jadi dengan keberagaman ekonomi itu mereka termotivasi untuk meningkatkan produknya. Nah, sehingga dapat meningkatkan tingkat keadaan ekonominya. Kemudian yang kelima, memberikan motivasi kepada masyarakat untuk giat bekerja untuk mencukupi kebutuhannya. Jadi untuk mencukupi kebutuhan atau untuk meningkatkan tingkat ekonomi suatu masyarakat, tentunya suatu masyarakat itu harus bekerja sesuai profesinya masing-masing. Sikap terhadap keberagaman ekonomi, tidak bisa kita pungkiri bahwa keberagaman ekonomi ini menjadikan perbedaan tingkat ekonomi suatu masyarakat. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang tingkat ekonominya tinggi, ada yang tingkat ekonominya rendah. Tetapi dengan adanya keberagaman ekonomi itu kita tidak boleh membeda-bedakan. Kita harus saling menghormati. Jadi sikap terhadap keberagaman ekonomi, satu diantaranya saling menghormati perbedaan tingkat ekonomi. Yang kedua, tidak merendahkan suatu pekerjaan orang lain. Yang ketiga, saling membantu antar anggota masyarakat. Jadi jika kita kebetulan punya tingkat ekonomi yang lebih baik, kita harus
saling berbagi kepada mereka yang tingkat ekonominya lebih rendah. Yang keempat, mengutamakan kerukunan dan persatuan walaupun berbeda keadaan ekonominya. Nah, demikian anak-anak yang dapat kita pelajari kali ini tentang bagaimana reklame itu untuk meningkatkan suatu produk atau menawarkan produk kepada orang lain sehingga berpengaruh kepada keberagaman ekonomi di suatu masyarakat. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti video pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.